kasih Bapa. Kau layak akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Izinkan kami mendekat kepadamu Tuhan. Izinkan menyembah Engkau dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Izinkan kami mengalami Engkau Tuhan. Izinkan kami melihat Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Buka mata hati kami Tuhan. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. This is our desire. I want to see. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I want to see. To see you, Lord. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. And we sing, holy, holy. I want to see you.
tempat kudus-Mu Tuhan kami menyembah. I want to see. Dengan kerinduan berkata, Holy, holy, yes you Mari berdiri sembah Dia. Mari berdiri sembah Dia. Jangan bersembah Dia. You are, yes you are. Holy, holy. Yes you are. We want to see you, Lord. Yes, we want to see you. Yes, you are. Holy, holy, holy. Yes, you are. Holy, holy. Yes, you are. Yes, you are. I want to see you. Yes, you are. Holy, yes, you are. You are holy Lord. You are holy Lord. I want to see you. 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 I want to see You are holy Lord, holy, 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 holy. I want to see you are, yes, you are.
Angkat tanganmu, sembah Dia.
Katakan kepadanya. Amin, amin, amin. Aku sembah. Rabaya, rabaya, rabaya. Rabaya, rabaya, rabaya. Dua tangan terangkat sembah Dia. Rabaya, rabaya, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia akan jamah saudara. Dia akan mengurapi saudara. Dia akan memberikan jawaban-jawaban doa buat saudara. Terima kasih kita karena Aku sembah. Aku sembah. Amin, amin. Aku sembah. Aku sembah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau bersemayam atas puji-pujian kami. Dan kalau Engkau bertahta, bersemayam atas gereja-Mu di tempat ini, atas hidup kami akan melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib pasti terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hati kami semua, boleh menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman. Kami siap diberkati oleh firman. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, semua boleh berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang langsung ke tangan kita. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari sebelum duduk kasih salam kanan kiri. Katakan
Kita punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Terima kasih tim musik yang sudah membawa kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalomnya baru 5 orang nih. Yang semangat dong Bapak Ibu, amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Dahsyat, Ajaib. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani lagi di gereja ini, Pastor Dika. Pak Eri saat ini ada di Pontianak ya. Ya rasanya hampir, berarti terakhir saya khotbah bulan April ya. Karena bulan Juni saya di Kerawang Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Senang saya ada di tempat ini kembali dan berjumpa dengan Bapak Ibu, orang-orang yang luar biasa ya. Wajahnya pagi hari sumringah semua. Apalagi kok Eko di belakang senyum-senyum terus Bapak Ibu ya. Tepuk tangan lagi buat dan dahsyat buat Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya khotbah beberapa menit ke depan. Bapak Ibu seringkali dia konsep berpikir kita dalam ikut Tuhan, saya mau katakan tuh kadang kurang tepat. Jangan salah lah ya, kalau salah nanti bahaya Bapak Ibu. Kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Sebab seringkali kita berpikir bahwa kita menjadi orang Kristen itu otomatis tidak punya masalah Bapak Ibu. Seringkali konsep berpikir kita, mindset kita, cara pandang kita, ikut Tuhan itu seperti itu. Dan bahkan banyak pengajaran juga ikut Tuhan itu instan bos. Pokoknya kamu ikut Tuhan, masuk gereja, jalan Kristen pasti diberkati. Saya mau katakan itu bukan salah tapi kurang tepat Bapak Ibu. Setuju gak dengan statement saya? Loh, kalau ikut Tuhan langsung diberkati berarti Yesus jadi pesugihan dong Bapak Ibu. Seperti gunung kawi, betul gak? Nah, seringkali konsep kita, cara berpikir kita tuh salah. Bahwa ikut Tuhan, jadi orang Kristen otomatis kita nggak punya masalah. Otomatis bisnis kita lancar-lancar saja. Kalau kita sudah pelayanan ya Bapak Ibu ya, kalau kita sering ke gereja tiap minggu, otomatis wah, keluarga kita baik-baik saja. Kita tidak ada penyakit. Sepertinya bisnis kita mulus-mulus saja. Saya mau beritahu, itu kurang tepat Bapak. Tapi justru waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya mau beritahu, hidup kita itu diproses, hidup kita diuji. Amin. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Loh Bapak Ibu, mari konsep kita hari-hari ini diubah. Saya juga dulu waktu pertama menjadi orang Kristen berpikir tahun 93, wah langsung gak ada masalah. Ya, hidup kita enak-enak saja, langsung dapat pekerjaan, langsung dapat jodoh. Gak taunya enggak juga Bapak Ibu. Tapi ada harga yang harus kita bayar, ada proses yang harus kita lalui. Yang percaya boleh katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya tidak sedikit, berarti banyak orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan. Orang Kristen yang kecewa juga dengan gereja, mungkin juga dengan gembala. Karena apa? Wah Pak, saya udah pelayanan Pak, tapi kenapa kok hidup saya masih gini-gini aja Pak? Masalah masih ada, pergumulan masih ada, pekerjaan belum dapat Pak. Karena konsep kita dalam mengikut Tuhan itu salah Bapak. Tapi waktu kita mengikut Tuhan, kita beribadah dengan benar. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sekalipun apa yang sedang kita hadapi, saya percaya itu proses Tuhan Bapak. Itu proses Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, saya senang dengan ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Boleh itu Stanley? Ya Stanley ini orang Cirebon, betul Stanley ya? Iya, jadi wongnya derek Bapak Ibu. Jemaatnya Pak Freson di Cirebon luar biasa. Jadi FOG sama POG dalam Yesus bersaudara ya. Transfer jemaat Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13 ya, untuk mendasari khotbah saya. Bapak Ibu setuju nggak dengan statement saya tadi bahwa kita ikut Tuhan itu ada proses yang harus kita bayar? Setuju Bapak Ibu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa. Terus yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Terus dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Kamu dapat menangguhnya. Katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu, ini konsep kita.
Kita jangan berpikir Tuhan tuh langsung semuanya cesplung, semuanya instan Bapak Ibu. Memang banyak makanan instan Bapak Ibu. Tapi ikut Tuhan ada proses, ada ujian yang harus kita lalui. Alkitab mencatat Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal siapa? Yusuf. Umur 17 dia dapat mimpi jadi raja. Jadi raja langsung enggak Bapak Ibu? Tidak. Oh enggak. Menunggu 13 tahun, umur 30 tahun baru dia menjadi penguasa atas Mesir. Dia harus dijual. Dia dimasukin sumur, dia dijual jadi budak. Dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi waktu hidupnya mau diproses Tuhan, dia mau bayar harga, akhirnya ada kemuliaan yang dia dapatkan. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Ayub dalam sekejap harta bendanya seep, orang Bandung bilang, betul seep Bapak Ibu. Entek Bapak Ibu. Tapi Ayub di dalam penderitaan ia tetap bisa bersyukur dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Ayub 42, kehidupan Ayub diubah Tuhan, digantikan Tuhan. Yang tadinya hilang dibuat Tuhan menjadi double porsi Bapak. Yang percaya boleh katakan amin. Bahkan Tuhan Yesus Bapak Ibu waktu ada dalam dunia ini, ada proses, ada jalan salib yang harus dia lalui. Jadi kalau kita ikut Tuhan punya instan, rasanya Bapak Ibu ke Jawa Timur aja deh, ke Gunung Kawi aja Bapak Ibu. Saya jamin itu bulan depan langsung kaya raya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kehidupan Ayub. Kita buka ya untuk mendasar khotbah saya di dalam 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, diklik aja PowerPoint-nya, Pak Stanley. Enggak ada, sorry, itu belum saya masukin. Nanti ya, firman Tuhannya dulu aja. 1 Samuel 30 ayat 1 boleh buka. Ya. Saya baca 1, nanti Bapak Ibu 2 ya, kita perhatikan aja ya. Atau baca bersama-sama aja deh. Judulnya apa Bapak Ibu? Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, terus pada hari yang ketiga, terus orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Terus Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Terus ayat 2-nya, 1, 2, 3. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Terus mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3 bersama-sama. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Terus dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan apa? Nyaring sampai mereka tidak kuat lagi apa? Menangis. Waduh, Bapak Ibu, ini Daud penderitaannya komplain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca pasal-pasal sebelumnya, itu Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Dia masuk ke perkemahan orang Filistin. Akhirnya dia minta dengan Raja Akis satu kota, yaitu Ziklag. Tapi waktu Daud pulang ke Ziklag, kota itu apa Bapak Ibu? Terbakar habis. Katakan amin. Bukan hanya terbakar habis, istrinya, anak-anaknya, pengikutnya, semuanya ditawan. Bahkan di sini dikatakan ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Di tempat ini ada nggak yang menangis sampai nggak kuat menangis? Kecuali Pastor Dika. Enggak bercanda Bapak Ibu, dalam Yesus bersama-sama. Waduh, jangan ingat jadi pastor Bapak Ibu, nanti bahaya ketemu lagi di Purwakarta sore nanti. Ada nggak kira-kira tempat ini yang Bapak Ibu menangis sampai tidak kuat menangis? Saya belum pernah Bapak Ibu. Oh, Pastor Dika pernah Pastor? Pernah, nanti kesaksian aja di Purwakarta ya. Jangan di sini Bapak Ibu. Ini masih ibadah Bapak Ibu ya. Nanti kita share Pastor. Nah Bapak Ibu, ini yang dialami oleh Daud.
Ini yang dialami oleh Daud. Kota yang dia duduki dibakar oleh orang Amalek. Anaknya, istrinya semuanya ditawan, bahkan dikatakan digiring. Seperti apa? Seperti binatang, Bapak Ibu, digiring. Terus lalu menangislah Daud bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Wow. Daud mengalami pergumulan yang hebat. Daud mengalami pergumulan yang luar biasa. Mungkin dalam hidup kita juga kita pernah mengalami seperti ini, Bapak. Saya pernah bersaksi, saya pernah mengalami masa-masa yang kelam. Tahun 2010, 2011, 2012 itu masa-masa saya ada di lembah, Bapak. Nah, sepertinya Tuhan tidak menolong saya. Bahkan teman-teman pelayan pun gak ada yang lirik saya, Bapak. Saya berpikir udah habis lah hidup saya. Untuk menyekolahkan Alexa saya harus pulang ke Pemalang karena uang pangkalnya tuh nggak punya, Bapak Ibu. Karena sekolah di Bandung tuh aduh larangnya minta ampun, Bapak Ibu. Larangnya minta ampun. Akhirnya saya punya uang 1 juta, nyekolahin Alexa masuk SD Pius di Pemalang, itu uang pangkalnya 1 juta. SPP-nya cuma cepet ceng, Bapak Ibu. Istri saya tetap kerja di Bandung, saya merintis usaha di Pemalang. Waduh, itu kalau Amel pulang ke Pemalang terus kembali lagi ke Bandung naik travel, saya antar ke alun-alun Pemalang naik travel, Alexa itu masuk kamar nangis, Bapak. Mami. Saya pikir, kenapa Alexa, kamu lapar? Enggak, Papi, kangen Mami. Lah kan ada Papi, beda Papi, enggak bercanda, Bapak Ibu. Wah, itu masa-masa lembah saya, Bapak Ibu, asli. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud waktu dia dalam keadaan terjepit, waktu dia dalam keadaan terpuruk? Kita sama-sama akan lihat, Bapak Ibu, ya. Kita akan sama-sama lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Klik powerpoint-nya boleh, Mas Stanley. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit. Ayatnya dulu ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan Daud sangat apa? Terjepit karena rakyat mengatakan hendak apa? Melempari dia dengan batu. Terus seluruh rakyat itu telah pedih hati. Terus masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa? Tetapi Daud menguatkan apa? Kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, ini dahsyat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Respon Daud waktu dia terjepit. Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Tidak ada lain. Amin, Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Waktu dia dalam keadaan terjepit, waktu dia dalam keadaan terpuruk, waktu dia mengalami kesukaran, yang Daud lakukan, dia hanya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak menyalahkan siapa-siapa, Bapak. Daud tidak menyalahkan Tuhan, Daud tidak menyalahkan sikon yang ada. Tetapi yang Daud lakukan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan artinya apa? Daud memperkokoh percayanya kepada Tuhan Allah. Katakan amin. Daud semakin bersandar hanya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, dia tidak akan dapat kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Pagi ini saya tidak tahu masalah Bapak Ibu datang tempat ini apa. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah kesehatan. Tapi satu hal yang percaya, Tuhan tetap buka jalan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang kuat kepada Tuhan. Bapak ini yang Daud lakukan, dia hanya bisa menguatkan kepercayaan. Daud tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Daud ingat akan pertolongan yang lalu-lalu. Kalau dia pernah mengalahkan Goliat yang besar, dia dalam hatinya percaya, aku pasti bisa mengalahkan orang Amal. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pagi hari ini, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya mau beritahu masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah, Bapak Ibu. Nanti tahun-tahun ke depan, ya, bukan masa-masa yang mudah, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ekonomi Indonesia segala macam, banyak orang yang di PHK, banyak yang pengangguran, banyak, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menguatkan kepercayaan, kalau kita tidak percaya penuh kepada Tuhan, waduh, habis kita, Bapak Ibu. Tapi waktu kita percaya, Mazmur 37:5, percaya kepadaku
maka Tuhan akan bertindak. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ini respon Daud luar biasa. Dia menguatkan kepercayaannya. Dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia tidak salahkan Tuhan, dia tidak salahkan situasi yang ada. Tapi dia hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti buka jalan sehingga Daud mendapatkan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dengan cepat yang kedua, apa yang Daud lakukan? Apa respon Daud waktu dia terjepit? 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8 kita baca sama-sama. Dengan suara keras ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Lalu Daud memberi apa? Perintah kepada Imam Abiatar. Terus bawalah efod itu kepadaku. Terus maka Abiatar membawa efod itu kepada apa? Kepada Daud. Ayat 8-nya sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, terus haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah? Terus dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para apa? Para tawanan. Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Daud waktu dalam keadaan terjepit, terpuruk, putus asa, putus pengharapan. Tadi yang pertama, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa yang Daud lakukan? Daud datang dan bertanya kepada Tuhan. Amin. Ayat 7 berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Bapak Ibu, efod dalam perjanjian lama itu bicara tentang apa? Baju imam untuk menyelenggarakan ibadah. Artinya waktu Daud dalam keadaan terpuruk, jarang ada Bapak Ibu. Waktu kita mungkin kesesakan, waktu kita mungkin dalam keadaan terjepit, wah kita mungkin minta pertolongan orang Bapak Ibu ya. Tapi yang dilakukan oleh Daud, dia bilang sama Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Baju efod itu artinya pakaian seorang imam untuk beribadah, dan ini yang dilakukan oleh Daud. Yang percaya boleh katakan amin. Dalam ibadah kayak tadi kita ibadah Bapak Ibu, ya kita ibadah tuh senang. Saya ibadah di gereja ini. Saya banyak melayani di gereja. Kadang pujian tuh dibatasi 30 menit Bapak Ibu. 30 menit harus selesai, jadi WL-nya bingung. Kalau ini kita nge-flow 1 jam tadi, Pastor Dika nyembah. Lalu dalam ibadah tuh ada penyembahan, ada pujian, ada pengagungan, ada ucapan syukur. Dan ini dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Dia bilang sama Imam Abiatar, bawalah efod itu kepada, dan Daud datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini apapun masalah kita, mari kita datang pada Tuhan. Lewat doa pribadi kita, lewat kita perenungan firman. Jangan datang pada manusia Bapak Ibu. Saya jamin Bapak Ibu pasti akan kecewa. Jangan pernah curhat sama manusia. Bukannya didoakin, mana digosipin Bapak Ibu. Terus percaya saya aja deh. Ya, lebih baik kita curhat sama Tuhan. Kita ngobrol sama Bapak di surga. Karena dia adalah Bapak yang baik. Bapak yang selalu memberikan jalan keluar kepada setiap anak-anaknya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Itu yang dilakukan oleh Daud. Terus apa? Bukan hanya data. Firman Tuhan ayat 8-nya berkata begini Bapak Ibu. Kemudian, yuk ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada apa? Kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para apa? Tawar. Sepertinya sepele Bapak Ibu. Nah, kalau kita, misal anak kita dibawa orang, ya kejar aja. Nah, tapi Daud berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanya artinya Daud sedang minta petunjuk kepada Tuhan. Tidak ada yang amin. Bertanya kepada Tuhan artinya apa? Daud sedang minta arahan kepada Tuhan. Daud sedang minta tuntunan kepada Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita itu satu aja Bapak Ibu. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan, tanya Tuhan deh.
Di sini banyak anak-anak muda nih yang belum menikah. Pastikan saudara menikah, minta petunjuk Tuhan. Jangan sampai salah pilih, menyesal kau seumur hidup. Loh, anak-anak muda tidak ada yang amin. Kalau nggak amin berarti akan membujang semua nih Bapak Ibu ya. Tapi saya berdoa di tempat ini semua mendapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ini dilakukan oleh Daud, dia tanya Tuhan, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Tadi pagi sebelum saya ibadah, Om Otong nanya sama saya, Pak Silas, Alexa, kapan berangkat kuliah? Saya bilang tanggal 24 Agustus. Jadi ke Belanda? Saya bilang nggak jadi ke Otong, jadinya ke Korea. Karena saya doa Bapak, dan ada hamba Tuhan juga yang mendoakan saya. Waktu saya keterima Alexa di Belanda tuh saya, Tuhan jauh banget ya. Itu Wageningen itu 2 jam dari Amsterdam, berarti timurnya Jerman, mau perbatasan Jerman. Lah saya sama istri nggak tahu Bapak. Terus belum lagi kultur barat sama timur kan beda sekali Bapak. Penerbangan itu hampir 17 jam Bapak. Saya pikir kalau mau nengokin noni saya harus 17 jam Bapak. Dan satu Supra itu hilang Bapak. Akhirnya saya doa sama istri waktu saya bulan April saya udah mulai doa, dan akhirnya Pak Eri pun mendoakan saya, puji Tuhan. Pak Eri itu pengen ketemu sama saya, pastilah saya pengen ketemu Pak Silas tentang kuliah Alexa. Cari waktu nggak pernah ketemu Bapak Ibu. Bulan Juni saya khotbah di Kerawang. Waduh, Pak Eri curang, udah nongkrong di gereja Bapak Ibu. Jadi saya khotbah itu ada Pak Eri. Waduh. Terus akhirnya Pak Silas, bukan saya ikut cawe-cawe tentang kuliah Alexa, tapi dipikirkan dulu. Yo kenapa Pak? Kalau bisa jangan di Belanda Pak. Betul Pak Silas, saya udah ambil keputusan Pak Eri. Dan saya sedang masukin nilai-nilai Alexa ke Korea. Dan waktu di wisuda bulan apa Pak? Juli. Dapat ijazah itu langsung suddenly ujung-ujung tiba-tiba pokoknya berubah Bapak. Tapi kalau caranya Tuhan selalu buka jalan. Akhirnya dimasukin semua nilai-nilai. Kita kan bingung ke sana atau kalau bahasa Koreanya kita pakai namsan. Namsan itu berarti agent di Jakarta Bapak Ibu. Jadi kita harus nggak mau repot karena ada yang harus ditranslate segala macam, ribet Bapak Ibu. Yang penting beres semua segini Pak, siap kayak gitu Bapak Ibu. Nah akhirnya 2 minggu keterima Bapak Ibu, dan 24 Agustus kita tinggal tunggu visa berangkat. Saya juga nanya Tuhan, masa sih kuliah harus jauh amat gitu loh. Tapi kalau kita doa sama Tuhan, kita minta petunjuk dengan Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan yang mendoakan, Tuhan selalu buka jalan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Daud. Dia seorang raja, dia orang yang hebat, dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tetap kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Yang ketiga, dengan cepat, apa yang Daud lakukan? Jadi 24 Agustus lumayan Bapak Ibu, sedih dan senang. Sedih karena saya jauh dengan noni saya, tapi senang bisa jalan-jalan lagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Daud? Yang ketiga, yuk kita baca sama-sama ayat 11, 12. Ini agak panjang. 1, 2, 3. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, terus lalu membawanya kepada Daud, terus mereka memberi roti, terus lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia air, minum air. Ayat 12 sama-sama, 1, 2, 3. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, terus dan setelah dimakannya ia segar kembali, terus sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Klik lagi ayat 13-nya. 1, 2, 3. Kemudian terus bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Terus tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Ayat 14 sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Kami telah menyerbu tanah Negeb, terus orang Kreti, terus dan daerah Yehuda,
dan tanah Negeb, Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Ya, cukup di sini. Bapak Ibu, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Daud? Respon Daud waktu dalam kandang terjepit. Bisa nggak Daud emosi sama budak orang Amalek, Bapak Ibu? Oh, sangat bisa dong. Dia yang sudah ikut nyerbu Ziklag sampai terbakar, anaknya ditawan, pengikutnya ditawan. Tapi yang dilakukan Daud tidak punya sifat dendam. Ini yang kita mau belajar. Amin. Daud tidak dendam sama budak orang Amalek. Lah kalau budak orang Amalek ini dibunuh, saya percaya nanti ayat selanjutnya Daud tidak mendapatkan petunjuk kemana tuh orang Amalek lari, Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak punya rasa dendam. Keren gak, Bapak Ibu? Hari ini mungkin kita pernah disakiti oleh orang terdekat kita. Kalau hari ini kita belum bisa mengampuni, ampuni, Bapak Ibu. Saya pernah alami itu. Hari ini saya hidup, saya udah bebas, nggak ada kepahitan sedikit pun sama siapapun. Ini adalah Daud. Daud bisa tuh bunuh budaknya orang Amalek, tapi dia nggak lakukan. Bahkan Saul, kalau Bapak Ibu baca pasal-pasal sebelumnya, ada kesempatan 2 kali Daud akan membunuh Saul. Puncak jubahnya udah dipotong, terus pedangnya juga, air minumnya, periginya pernah diambil. Tinggal bunuh itu Saul, tapi Daud tidak lakukan itu. Daud punya hati yang bisa mengampuni. Amin. Daud tidak punya rasa dendam. Ini oleh Daud. Maka apa yang terjadi? Kita baca ayat berikutnya, ayat 15 ya. Diklik lagi. 1, 2, 3. Dan Daud bertanya kepadanya, terus, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Terus katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, terus, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan aku tidak akan menyerahkan aku dalam apa? Tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ayat 16 dengan suara keras. 1, 2, 3. Ia menunjuk jalan kepada Daud. Dan tampaklah orang-orang itu berpecah-pecah di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dahsyat nggak, Bapak? Waktu Daud punya hati yang bersih, dia punya hati yang kasih, dia nggak dendam. Lewat budaknya orang Amalek dapat petunjuk. Wow. Coba kalau misal itu dibunuh budak Amalek, riwayat habis, Bapak Ibu. Daud tidak akan bisa melihat kemana itu istrinya, kemana itu anaknya, kemana itu pengikutnya. Tapi waktu Daud kasih makan, dia tetap menabur yang baik, punya hati yang baik. Selalu ada jalan keluar buat setiap kita yang percaya, boleh katakan amin. Bapak Ibu, saya punya sahabat dari tahun 2003 ini, saya berusaha cukup lama ya, sahabat saya, saudara seiman, dulu pernah pelayanan bareng dengan saya. Tahu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, nggak ada angin, nggak ada hujan, dipecat sama bosnya di Jakarta, Bapak, di salah satu proyek. Dia nggak lakukan kesalahan, Bapak. Tapi yang dilakukan oleh dia cerita sama saya, masihlah saya belajar hidup. Dia bukan pendeta loh, Bapak. Dia bukan hamba Tuhan loh. Dia suka sharing sama saya, masihlah miliki hati yang baik. Waduh, keren, Bapak. Kalau kita punya hati yang baik, pikiran kita baik, perkataan kita baik, langkah-langkah kita baik, dan tujuannya pasti baik. Yang percaya boleh katakan amin. Dia berkata, saya tetap memiliki hati yang baik sama bos saya, Mas Silas. Saya mengampuni dia. Waktu dia pecat saya peluk dia. Saya tetap bilang, aku mengasihi kau. Kalau bosnya ke Bandung, Bapak Ibu, dia tetap temui. Bahkan di Bandung bosnya punya 2 properti, masih dia yang dititipkan ke dia, Bapak, yang merawatnya untuk menjual. Singkat cerita, Bapak Ibu, tahun lalu dia keterima bekerja di salah satu agen properti di Bandung. Dia cerita, Sabtu kemarin pas saya lagi persiapan khotbah lagi, dia WA sama saya. WA-nya ada, Bapak, masih las, puji Tuhan. 2 hari yang lalu saya closing 2 masih las.
Satu rumah dijual, satu rumah disewakan. Mas Elas ingin tahu nggak komisinya berapa? Ya dia Pak, cerita ini itu bukan pamer Bapak gue, tapi rasa senangnya Bapak gue. Komisinya hampir 40 juta Mas. Saya bilang, kok Heri layak terima berkat Tuhan karena punya hati yang baik. Loh Bapak Ibu, kalau kita punya hati yang baik, saya mau beritahu, Tuhan selalu buka jalan. Gak usah pernah takut Bapak. Kok tidak ada yang amin? Amin. Terus 1 bulan yang lalu dia cerita lagi, Mas Silas, puji Tuhan saya ketemu lagi sama seseorang, saya dipercaya untuk jadi pimpro, bangun rumah lagi di daerah Popo. Waduh, sepertinya dia kalah, sepertinya dia mundur ke belakang, karena dia dipecat tanpa ada alasan yang jelas, tapi dia terima dengan baik dan dia bisa mengampuni bosnya, dan akhirnya Tuhan buka jalan sampai hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Katakan amin. Bapak Ibu, 3 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, waktu kita dalam keadaan terjepit, kuatkan kepercayaan. Amin. Yang kedua, seperti Daud tadi katakan, datang kepada Tuhan dan bertanya pada Tuhan. Dan yang terakhir, Daud tidak punya rasa dendam. Yang percaya berkata, klik lagi PowerPoint-nya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1 Samuel 30 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh apa? Orang Amalek itu. Terus juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, 1, 2, 3. Tidak ada yang hilang pada apa? Mereka. Terus dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Terus dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Pergumulan, himpitan, apapun yang sedang dihadapi. Waktu tadi di 3 hal yang kita lakukan, firman Tuhan berkata, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini kehilangan apa, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan dalam materi, ekonomi, mungkin juga kesehatan. Tapi Tuhan berjanji, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Katakan amin. Poin yang paling terakhir, apa yang dilakukan oleh Daud? Dikit lagi. Setelah Daud mendapat kemenangan, ini penting buat para pemimpin Bapak Ibu. Yang pertama, Daud tidak mendengarkan perkataan orang-orang jahat. Nanti ayatnya saya bacakan. Yang kedua, Daud bukan tipe ABS. Tahu ABS Bapak Ibu? Asal babe senang. Yang ketiga, Daud tetap bersikap adil. Ayatnya kita baca. 1, 2, 3. Ketika Daud sampai kepada 200 orang, terus dan memimpin Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, terus maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada apa? Kepada mereka. Baca lagi ayat 22. Kemudian mulailah berbicara semua orang apa? Orang jahat dan orang dursila di antara orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, terus janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, terus kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Ayat 23-nya. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Terus dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita, terus dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Ayat 24 sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Bapak Ibu, Daud pemimpin yang luar biasa. Dia tidak pernah lupa dengan orang-orang yang pernah bersamanya. Kalau tidak ada yang amin. Daud bukan orang yang tipe ABS dengan pembisik-pembisik, penjilat-penjilat terus terpengaruh.
Model pemimpin ini banyak Bapak. Gak usah di sekuler, di rohani pun banyak. Terus dikatakan lagi apa? Yang terakhir, kau tetap bersikap adil. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang tadi baru saya sampaikan, saya percaya keadaan apapun kita hari ini, kalau kita hanya bersandar kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sama-sama